pelecehan seksual mantan pegawai KPI, pemerkosaan anak di Luwu Timur, penganiayaan keji Mario Dandi, dan yang terbaru anak kombes polisi juga. Kesimpulannya, penegakan hukum masih berbasis viral. Apakah suatu perkara harus viral lebih dahulu agar polisi mengusutnya? Kecenderungan ini terlihat dari proses hukum terbaru kasus penganiayaan Aditya Gunawan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral. Aditya ini adalah anak Ajun Komisaris Besar Polisi Akhiruddin Hasibuan. Kasus viral terbaru itu sebetulnya sudah dilaporkan ke polisi sejak Desember 2022. Itu tahun lalu itu. Tapi perkaranya diusut dengan amat lambat. Udah kayak proyek kereta cepat ya. Woi, beda tema. Bukan yang itu bang, temanya bang. Pengusutan tiba-tiba berubah serba cepat setelah jadi gunjingan warganet atau netizen. Tapi kok kayak seakan-akan penanganan proses hukum yang cepat itu hanya demi menjaga image dan bukan demi keadilan. Tapi kita sadarin nggak? Penegakan hukum berbasis viral mengandung masalah. Ini menyiratkan bahwa polisi masih pandang bulu dalam menegakkan hukum. Kalau aja kasus itu tidak disuarakan ramai-ramai oleh publik dan tidak viral atau tenggelam, besar kemungkinan kasusnya masih mengendap di Polres. Berarti penegak hukum lebih khawatir citra mereka tercoreng daripada menghadirkan keadilan yang sebenarnya. Terlalu banyak contoh kasus laporan warga yang tidak diproses oleh polisi secara profesional. Sampai-sampai korban harus bergantung pada wadah alternatif untuk mencari keadilan. Kita ambil contoh kasus 2021, saat seorang ibu di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, melaporkan pemerkosaan terhadap 3 anaknya oleh ayah kandung. Polisi menghentikan penyidikan meski proses hukumnya tidak tuntas. Dan mereka baru membuka lagi perkara tersebut setelah hashtag percuma lapor polisi secara masif menyindir cacatnya penegakan hukum di media sosial. Demikian juga dalam perkara laporan korban pencurian yang dihandle oleh Kepolisian Sektor Rawamangun, Jakarta Timur pada tahun 2021. Polisi saat itu baru serius bergerak setelah korban berkeluh kesah di media sosial mengenai cibiran polisi yang menerima laporannya. Lagi-lagi, polisi itu semestinya menyadari bahwa keluhan ataupun bocoran video yang beredar di media sosial adalah cerminan langsung kekecewaan publik atas kerja polisi yang dianggap kurang akuntabel, transparan, dan profesional. Mencari keadilan ke platform media sosial juga merupakan cerminan merosotnya kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Sayangnya, polisi tidak tergerak untuk menjadi pengayom masyarakat guna memulihkan kepercayaan yang tergerus itu. Mereka justru jadi pengabdi media sosial. Memang, Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo pernah meminta bagian pengaduan masyarakat untuk menindaklanjuti setiap laporan tanpa menunggu viral terlebih dahulu. Pak Kapolri pernah menyoroti fenomena hashtag percuma lapor polisi, 1 hari 1 oknum, dan no viral for justice. Muncul fenomena no viral no justice. Jadi kalau tidak diviralkan maka hukum tidak berjalan. Mereka melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat. Ini tentunya adalah fenomena yang harus kemudian kita evaluasi kenapa ini bisa terjadi. Evaluasi. Dan itu kutipan Pak Listio tahun 2021. Menurut kalian, evaluasi yang Pak Listio katakan itu sudah dijalani Polri secara optimal? Atau seburuk-buruknya untuk berpikir? Jangan-jangan kita justru akan tumbuh terbiasa dengan konsep viral justice ini. Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.